Hey guys, coba lagi di YouTube channel gue, Siska Silika. Pada kesempatan ini gue mau review atau reaction tentang satu video viral, yaitu konten TikTok dokter ini meresahkan netizen, dianggap melecehkan wanita. Nah, ini tuh dokter, namanya tuh dokter Samuel kalau nggak salah tuh. Jadi itu viral di TikTok dan membuat kontroversi, dianggapnya dia tuh kelakuannya atau video TikToknya itu melecehkan wanita. Kita lihat langsung ya. Konten TikTok dokter dinilai pelecehan. Idan, dokter cek pasien nyonya A udah pembukaan berapa. Tuh, itu tuh ekspresinya kayaknya tuh yang kayak cabul gitu. Terus ini kayaknya dia lagi ngecek gitu loh, dia udah pembukaan berapa gitu, seolah-olah awkward moment itu artinya apa ya, momen yang aneh, yang kikuk gitu selama dia lagi ngecek ceritanya. Bukan 3 kak, udah gitu doang sih, cuma 15 detik, tapi katanya sih enggak namanya melecehkan. Itu dari ekspresi mukanya sama gerakan jarinya itu kali ya. Bentar, coba ya balik lagi, kita baca keterangannya. Inilah konten dokter Kevin Samuel yang viral di media sosial. Dia memperagakan saat dokter kandungan cek pembukaan wanita yang akan melahirkan, padahal dia bukan dokter kandungan, tapi dia seolah-olah dia dokter kandungan. Aneh ya, ekspresinya dinilai melecehkan wanita. Dia pun dihujat oleh netizen. Rianti Asmi, bisa nggak sih dokter atau nakes stop bikin konten TikTok crying kayak gini? IPK bagus bukan bikin konten berfaedah ya. Gimana ya, lu sendiri nggak tahu dia IPK-nya bagus atau jelek, siapa tahu cuma lulus adanya mungkin. Gak semua orang bisa lulus universitas itu IPK-nya bagus lagi. Keterangan akunnya telah hilang dari TikTok. Terus minta maaf deh. Itu meminta maaf semua kepada seluruh masyarakat, teman-teman netizen, dan khususnya kaum wanita. Saya Dr. Kevin ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas video konten saya mengenai pembukaan, di mana di video tersebut saya tidak berhati-hati dalam melihat soundtrack dan memasang ekspresi wajah yang terkesan melecehkan. Sekali lagi saya ingin meminta maaf khususnya untuk kaum wanita, dan untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam membuat video konten dan berjanji akan lebih fokus ke video-video konten yang bersifat edukasi. Terima kasih. gitu deh. Dia minta maaf karena katanya mungkin lagunya atau ekspresi mukanya, mimik wajahnya itu berkesan melecehkan, padahal dia tuh nggak ada maksud melecehkan. Kalau menurut gue iya sih, mungkin dari ekspresi mukanya yang tadi itu ya, mana nih, yang kayak gitu mungkin ya, kayak orang yang nafsu gitu. Emang gak enak dilihat sih. Tapi menurut gue kasihan juga sih. Ya mungkin sih emang dokter itu ada ikatan etika dokternya gitu ya, peraturan-peraturan mengenai gimana dia harus berperilaku, terus gimana cara dia treat pasiennya gitu, cara ngomongnya, cara berperilaku dan lain-lain. Itu mungkin emang disorot, terus emang harus ada sesuai aturan. Tapi menurut gue kasihan juga sih, kayak ini kan masalah sepele ya, lagian katanya kan TikTok, namanya TikTok kan orang-orang cuman kayak apa ya, making silly things gitu loh, kayak hal-hal sehari-hari yang alay-alay gitu, cuman have fun doang. Mungkin dokternya juga gak ngerasa ada maksud atau pikiran apa-apa, dan memang gak bermaksud untuk ngerah ke situ untuk melecehkan wanita, nggak ada. Cuman mungkin karena dia dokter, terus
netizennya juga. Kalau netizen Indonesia kan terkenal dengan suka ngejudge seorang ya, tanpa tahu selak beluk ya, dan mulutnya juga suka kasar, jarinya kalau sekarang kasar ya, bukan mulutnya, dan sering komentar-komentar negatif. Jadi akhirnya kena imbasnya lah si dokter ini. Cuma karena sepele jadi terkesan besar, karena viral juga kan videonya. Kalau nggak viral pasti juga orang nggak akan bahas. Ya menurut gue mungkin emang dokternya salah, tapi nggak seharusnya dijudge sampai kayak gini. Terus dia dipanggil IDI segala. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia. Terus dia diminta pertanggungjawaban, terus katanya dia akan dihukum. Itu selain hukuman dari netizen yang mulai ngata-ngatain dokter cabul lah, dokter gak bener lah kayak gitu. Padahal kan belum tentu juga ya, kita kan gak tahu pribadinya kayak apa ya. Ini kan cuma terlihat dari satu video 15 detik doang, tapi orang semua udah ngejudge. Itu tuh gak adil sih menurut gue. Terus harus ada sanksi dari ID juga. Kasian juga sih menurut gue, kayak terlalu berlebihan gitu loh sanksinya. Tapi ya namanya orang kerja mah harus ngikutin atasan. Tadi tuh ya namanya dokter mah pasti banyak aturan sih, mau nggak mau. Jadi mungkin kedepannya bisa dijadikan pelajaran supaya lebih hati-hati dalam berperilaku. Terus kalau emang konten juga dipikir ada manfaatnya atau enggak sih, terus merugikan orang atau enggak sih. Terus sopan santun itu yang paling penting sih kalau di Indonesia. Kalau misalnya udah gelagat kayak kurang sopan atau kayak gini aja, ekspresi doang aja, hal yang sesimpel itu gitu, yang nggak melecehkan udah langsung jadi konten viral yang kemana-mana, bikin masalah menjalar kemana-mana. Ya pokoknya kita bisa jadikan itu sebagai pelajaran lah, supaya nggak semua profesi, nggak cuman profesi dokter doang, tapi semua profesi juga sama. Kita harus sopan santun dalam berperilaku, berkata, dan berpikir juga, kayak gitu sih mungkin. Ada pesan moral dan hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye bye.